Assalamualaikum. Oke, terima kasih. Senang sekali ketemu lagi dengan Mr. Arifin masih di mute. Oke, senang sekali bertemu dengan teman-teman semuanya dari kelas 1 sama dengan kelas 6, teman-teman dari SDI Binaher. Gimana kabarnya hari ini? Baik semuanya kah? Sehat semuanya? Alhamdulillah, baik saja. Alhamdulillah sehat. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, Teacher Arifin akan mengajak kalian untuk bersolawat dulu ya, karena tema kegiatan kita hari ini adalah peringatan Maulid Nabi. Jadi kita perbanyak solawat ya, perbanyak solawat pada Nabi Muhammad SAW dengan harapan kita nanti bisa mendapatkan syafaatnya ya. Amin semuanya ya. Nah, teacher mau ajak solawatnya yang mudah dulu aja ya. Nanti kalau ada waktu, masih ada waktu, teacher ajak kalian untuk baca kisah Rasul ya. Kisah Rasulnya dalam bentuk syair ya. Oke, kita mulai ya dari teacher Arifin dulu. Nanti boleh yang lain ditirukan ya. Oke. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Yuk sama-sama. Salatullah, salamullah Awasalna
Toha. Ya, boleh stop dulu. Nah, sekarang teacher mau ajak kalian buat buat baca kisah Rasul ya, bentuknya syair. Sebentar teacher share screen dulu. Tentunya ini sudah terkenal ya. Oke. Nah, ini nanti bacanya dari yang rohatil, kemudian yang bawahnya langsung ya, teman-teman di sini ya. Jadi nggak balik ke rohatil lagi. Misalkan dari Abdullah nama ayahnya, habis itu langsung ke bawahnya ya, sampai selesai sini. Oke. Siap? Bisa ya? Sudah terlihat layar share screen dari Teacher Arifin? Terlihat Sudah, ya. teacher. Oke, kita baca bareng-bareng ini dulu supaya kalian juga tahu tentang Nabi Muhammad ya. Oke. Rohantil antiyaru tashadu fi layalil maulidi wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi rohantil antiyaru tashadu fi layalil maulidi وبريق النور يبدو من معاني أحمدي وبريق النور يبدو من معاني أحمدي وبريق النور يبدو من معاني أحمدي في ليالي المولد في ليالي المولد Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Rohatil adyaru tashadu fi layalil maulidi Abarikun
Mantap. Oke, teman-teman, demikian pembacaan sholawat Nabi. Tadi sholawat Badar, yang keduanya itu tadi judulnya Kisah Rasul ya. Jadi dia cerita tentang kisahnya Nabi Muhammad ya. Ayahnya siapa, bundanya siapa, sampai Nabi Muhammad dewasa ya. Nanti teman-teman bisa lihat searching di YouTube ya, judulnya Kisah Rasul ya. Ini sholawatnya sudah populer, sudah terkenal. Biasanya kalau saat offline itu dibacanya setelah baca Asmaul Husna untuk kelas 1, 2, dan 3.
Oke, terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Dania di-unmute dulu, Nak. Pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas izinnya, limpahan nikmat dan karunia-Nya lah kita semua bisa hadir di acara pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurah untuk Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Islam Binaher, Miss Melinda dan jajarannya. Yang terhormat Ibu dan Bapak Guru SD Islam Binaher dan teman-teman grade 1 sampai grade 6 yang berbahagia. Perkenalkan, saya Dania Aisyah Putri Fatoni dari grade 6 Brotowali. Pada pagi hari ini, saya berkesempatan menjadi MC acara hari ini, yaitu memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dengan tema Semarak Cinta Rasul. Dan sebelum kita mulai acara ini, perkenankanlah saya membacakan susunan acara memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Adapun susunan acara pada pagi hari ini adalah 1. Sholawat oleh Teacher Arifin yang tadi sudah sama-sama kita ikuti. 2. Pembukaan oleh MC yang sedang berlangsung. 3. Tilawah oleh Fadlan. 4. Ice breaking oleh Teacher Nuri. 5. Dongeng oleh Bunda Kurnia. 6. Kuis oleh Bunda Kurnia. 7. Pemaparan kegiatan Cinta Rasul oleh Teacher Ayu. 8. Pembacaan doa oleh Fadlan. 9. Penutup oleh MC. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung mulai saja acara hari ini dengan terlebih dahulu bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kita dengarkan tilawah yang akan dibacakan oleh Fadlan. Kepada Fadlan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamni bil Quran. Masya Allah, terima kasih kepada Fadlan yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan dengan pembacaan Al-Quran tadi oleh Fadlan, insya Allah kita semua yang hadir di sini mendapatkan syafaatnya dan mendapatkan pahala bagi yang membacakan dan kita yang mendengarkannya ya. Amin, Allahumma amin. Nah, sebelum kita lanjut, sepertinya seru kalau kita ke ice breaking dulu ya. Kita panggil Teacher Nuri saja yuk untuk memimpin ice breaking-nya. Kepada Teacher Nuri dipersilahkan. Oke, assalamualaikum. Bentar, Teacher pakai salam Binaher ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Thank you, boys, girls. Apa kabar semua? Sehat?
Udah pada sarapan ya? Oke, sebelum kita mulai mendengarkan dari Bunda Kurnia, kita main-main dulu yuk. Oke, saya mau share screen ya. Nanti boleh teman-teman jawab bareng-bareng ya. Oke, sudah kelihatan nggak teman-teman? Belum, Miss. Oke, Oke, sekarang udah, Miss. Nah, sudah ya. Oke, nanti kita tebak-tebakan ya teman-teman ya. Tebak-tebakan nih, pasti teman-teman jago nih. Ada beberapa. Dikasih kurang jago tiket. Oke. Bang, makanan dan minuman. Hai. Mau juga. Dengarannya boleh. Oke, teman-teman. Nah, di sini clue dari teacher ini makanan dari Betawi. Dia ada kuah kacangnya, teman-teman. Bisa dipakai sambal. Ada sayur, ada lontong. Kira-kira makanan apa ya? Lontong sayur. Lontong sayur. Soto Betawi. Jawabannya Oke, teman-teman kira-kira ini makanan apa ya? Nih. Wah, gambarnya kuning. Oke, atau boleh teman-teman dijawab dari chat aja gimana? Ah, ya, sip. Terlihat dari chat ya. Oke. Nah, sudah benar nih. Betul, teman-teman. Jawabannya Bika Ambon. Wah, pintar nih, teman-teman. Lanjut, kalau yang ini. Kira-kira apa ya? Apa yo? Apa yo? Nih, gambar dikitnya. Wah, soto. Iya, benar. Udah ada jawabannya. Benar ya, soto Banjar. Oke. Kalau yang ini teman-teman. Nah, dari warnanya sih kelihatan ada hijau-hijaunya nih. Apa ya? Apa ya kira-kira ya? Ada yang tahu? Nah, udah ada yang benar nih. Es pisang hijau. Benar teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini dari Papua, teman-teman. Tuh, udah kelihatan nih gambarnya. Kira-kira apa ya? Terus dia dari salah satu daerah di Papua, teman-teman. Ada yang bisa nebak? Wah, ada yang udah nebak 2 nih, benar. Nah, sip, udah lengkap. Betul, teman-teman. Ikan bakar Manokwari. Oke, nah kalau ini, teman-teman, kira-kira hewan apa ya, Pak? Makanan apa ya? Kira-kira, iya benar, cakweri. Masya Allah, pinter-pinter ya. Kalau yang ini apa, teman-teman? Ada kipas sama telur. Tapi ada yang dicoret. Kira-kira apa ya? Wedeh, wah cepat sekali. Pastel, benar teman-teman. Kalau yang ini, ada palu sama pisau. Apa ya? Palu sama pisau. Panya dicoret. Oh, wih, cepat nih. Ada yang udah bisa jawab. Benar teman-teman. Lupis. Wah. Nah, kalau yang ini ada gambar lem. Sorry. Ada gambar lem, terus ada kera. Apa ya? Ada lem sama kera. Kira-kira apa? Wow, benar. Leker, teman-teman. Oke, kalau yang ini ada huruf O sama gambar daging. Tapi, nah, wow, cepet banget nih. Odading. Nah, oke. Kalau yang ini apa nih, teman-teman? Ada, ini namanya per, teman-teman. Per sama ada api. Kira-kira apa ya? Per sama api.
Udah bener nih teman-teman. Serabi, good. Kalau yang ini apa teman-teman? Ada balon. Terus ini namanya tang. Tang. Terus ini angka 1 ditambah R. Banyak yang bener nih. Wih, udah banyak. Lontong sayur. Wah, makanan favorit pagi-pagi ya teman-teman ya. Kenyang nih kalau kita makan itu ya. Nah, kalau ini apa nih? Ada angka 2, tapi punya dicoret. Ada raket, tapi wah, udah bisa. Dawet, es dawet. Seger-seger nih kalau siang-siang ya teman-teman ya. Nah, kalau yang ini apa nih? Ada sek ditambah ini obeng. Tapi B-nya diganti T, teman-teman. Kira-kira apa ya? Udah cepet banget ya teman-teman ya. Sekoteng. Oke, sekarang kita coba tentang Rasul. Nah, ini, oh ya sebentar, teacher geser dulu. Sorry, sebentar, teacher geser ini. Ini kira-kira beliau adalah ibunda Rasulullah. Siapa ya? Aminah, udah pinter, cepet banget, Masya Allah. Nah, kalau yang ini, oh iya, kira-kira nama ayah Rasulullah siapa ya? Nama ayah, pinter, Abdullah. Kalau Abu Thalib, pamannya. Abdul Muthalib, kakeknya. Oke, wah cepet banget nih. Kalau yang ini teman-teman. Nah, ini adalah ibu susu Rasulullah. Kira-kira siapa ya? Cepet banget. Halimah, Masya Allah. Oke, kita lanjut ya. Kalau yang ini apa teman-teman? Soalnya adalah istri Rasulullah. Siapa nama beliau? Khadijah, Masya Allah. Oke, benar teman-teman. Nah, kalau ini jumlah anak Rasulullah kira-kira ada berapa ya? 5, 7, atau 9? Wah, ada 7, 2, 9, 5. 7, 5, 7, 5, 9. Banyak yang 5 nih. Kira-kira jawabannya berapa ya? Ada 7, teman-teman. Siapa aja? Ada Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, dan Ummu Kulsum, Fatimah, dan Ibrahim. Lanjut. Kalau yang ini, wah, pemimpin pasukan gajah yang menyerang Ka'bah. Siapa teman-teman? Oke, Abraha. Oke, sebentar, teacher kecilin ini. Besar. Banyak nih. Abraha. Oh, terkenal banget ya teman-teman ya, pasukan yang menyerang Mekah ya saat itu ya. Makanya Rasulullah lahir di tahun gajah ya. Oke, lanjut. Kalau yang ini apa nih teman-teman? Soalnya adalah nama burung yang menyerang pasukan gajah. Apa yuk? Banyak nih. Burung ababil. Benar teman-teman. Oke. Nah, kalau yang ini kira-kira soalnya adalah tempat pertama kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu. Ada di cepet nih. Gua Hiro. Nah, terakhir nih teman-teman. Kira-kira wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril adalah surat apa ya? Al-Fatihah, An-Nas, atau Al-Alaq? Masya Allah, udah banyak yang benar nih. Al-Alaq ya teman-teman ya, ayat 1 sampai 5. Masya Allah, barakallah. Thank you boys, girls. Oke, teacher cukupkan dari ice breaking dari teacher. Terima kasih. Teacher kembalikan kepada MC. Wah, terima kasih Teacher Nuri. Wah, seru sekali ya ice breaking-nya. Insya Allah semuanya semakin semangat ya mengikuti acaranya. Karena setelah ini kita akan sama-sama mendengarkan dongeng Cinta Rasul bersama dengan Bunda Kurnia. Ini dia acara yang kita tunggu-tunggu. Kepada Bunda Kurnia, dipersilahkan. Terima kasih Dania. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bunda maaf, mute. Bunda maaf, unmute lagi Bunda. Baik. Ya, alhamdulillah senang sekali pada pagi hari ini Bunda Kurnia diizinkan untuk bisa bertemu dengan teman-teman semua, juga bertemu dengan para pejuang ilmu yang luar biasa, para teacher yang ada di Binaher. Mudah-mudahan pagi hari ini Bunda Kurnia bisa memberikan kisah-kisah yang membuat teman-teman di sini merasakan kecintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mulai aja ya, langsung ceritanya. Di suatu subuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta air untuk berwudu. Kata para sahabat, tidak ada air ya Rasulullah kecuali tinggal air yang ada dalam bejana ini. Dan hanya sedikit, tidak cukup untuk berwudu semua para sahabat. Maka Rasulullah pun mengatakan, ambilkan air itu dan tetap tinggal di dalam bejananya. Lalu kemudian Rasulullah mencelupkan tangannya. Terjadilah sebuah mukjizat yang sangat luar biasa. Ketika tangan Rasulullah dikeluarkan, dari sela-sela jemarinya keluarlah air yang sangat deras. Semua para sahabat berwudu dari air yang mengalir di tangan Rasulullah tersebut. Sebahagian ada yang mencuci mukanya, bahkan ada yang meminumnya untuk mendapatkan keberkahan akan mukjizat air wudu yang mengalir di tangan Rasulullah. Setelah itu semua sahabat usai berwudu, maka Rasulullah pun memimpin sholat subuh berjamaah. Usai sholat subuh, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabatku, tahukah kalian siapakah yang memiliki iman paling menakjubkan? Para sahabat mengatakan, para malaikat ya Rasulullah. Kalau para malaikat tentu saja, karena ia tinggal dekat dengan Allah di arsy-Nya. Pasti dia punya iman yang menakjubkan. Tapi bukan dia yang aku maksud. Kalau begitu, barangkali para nabi dan rasulnya. Maka Rasul kembali menjawab, kalau para nabi dan rasul jelas imannya menakjubkan. Karena memang ayat-ayat Allah dipercayakan dan diturunkan kepada mereka. Bukan para nabi dan rasul yang aku maksud. Kalau begitu, barangkali kami ya Rasulullah, sahabat-sahabatmu. Bukan kalian yang aku maksud. Jika kalian bisa memiliki iman menakjubkan, sungguh itu adalah kedudukan mulia untuk kalian. Karena kalian mendengarkan ayat Al-Quran diturunkan dan disampaikan melalui lisanku. Lalu kalian pun belajar dekat denganku. Tapi bukan kalian yang aku maksud. Tiba-tiba Rasulullah menangis dengan air mata yang sangat deras sampai membasahi seluruh jenggotnya. Semua sahabat ikut menangis. Mengapa engkau menangis ya Rasulullah? Aku merindukan saudara-saudaraku. Siapa mereka ya Rasulullah? Merekalah yang memiliki iman paling menakjubkan. Bukankah kami saudaramu ya Rasulullah? Kalian saudaraku adalah umatku di akhir zaman yang tak pernah berjumpa dengan diriku, tetapi mereka tetap mencintaiku, menjalankan semua ajaran yang diajarkan dari ulama-ulama mereka. Mereka hanya mengenal cerita tentang hidupku dari kisah-kisah yang disampaikan oleh guru-guru mereka. Merekalah orang-orang yang memiliki iman paling menakjubkan. Sungguh, aku merindu berjumpa dengan umatku yang tak pernah bertemu denganku. Anak-anakku, teman-teman sekalian, ternyata kita adalah orang yang sangat dicintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita sangat dirindukan oleh beliau. Maka di pagi hari yang indah ini, Bunda Kurnia ingin bercerita tentang, yuk kita belajar sehari semalam mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kisah berikut ini. Bunda Kurnia izin share screen ya, supaya kita bisa lihat apa yang terjadi di antara waktu malam
pagi, siang hari sampai sore hari bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu hari di tengah malam, Rasulullah sedang mengunjungi saudara Khadijah yang bernama Ummu Hani. Saat itu ia amat lelah dan ingin beristirahat sebentar di rumah Ummu Hani. Tapi tiba-tiba atap rumah Ummu Hani terbuka lebar. Langit terbentang luas ada di pandangannya. Lalu datanglah Jibril turun ke muka bumi dan membawa terbang tubuh Rasulullah sampai ke dekat Ka'bah. Di dekat Ka'bah itu, malaikat mengambil kolbu Rasulullah, lalu dibersihkan dengan air zam-zam yang sangat suci dan berkilauan. Dan dikembalikan hati dan kolbu atau jantung Rasulullah itu kembali ke dalam tubuhnya. Setelah itu, malaikat Jibril menerbangkan Rasulullah dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Inilah yang kita kenal dengan perjalanan Isra. Lalu kemudian Allah meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar memimpin sholat di Masjidil Aqsa, di mana yang menjadi makmumnya adalah para nabi dan rasul. Setelah itu Jibril menerbangkan Rasulullah hingga menjumpai lapis-lapis langit yang sangat luas. Pada saat lapis langit pertama, Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Beliau adalah nabi pertama yang melahirkan keturunan manusia-manusia berikutnya. Lalu Rasulullah melanjutkan perjalanan sampai ke langit kedua. Beliau bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Lalu beliau pun naik lagi sampai ke langit ketiga. Bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi paling tampan, nabi yang pernah dibuang ke dalam sumur dan Allah menyelamatkannya. Lalu kemudian di langit keempat, Rasulullah bertemu dengan Nabi Idris yang amat cerdas dan pandai menulis. Dan ketika Rasulullah sampai di langit kelima, Rasulullah bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam, saudara dari Nabi Musa alaihissalam. Begitu sampai di langit keenam, Nabi Musa alaihissalam ada di dalamnya. Menjumpai wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa menangis bercucuran air mata. Mengapa engkau menangis ya Musa? Aku amat takjub dengan Nabi yang paling muda ini. Nabi yang ternyata meskipun usianya lebih muda dariku, tetapi memiliki umat yang amat banyak yang kelak akan memenuhi surga. Sementara umat yang aku bawa ke surga sangatlah sedikit. Setelah itu Rasulullah melanjutkan perjalanan sampai ke langit ketujuh. Di dalamnya ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Inilah bapak para nabi yang kelak akan menjadi teman Rasulullah ketika berada di surga. Sampai di sini, maka Nabi Ibrahim mengatakan, pergilah wahai anakku sampai ke Sidratul Muntaha. Di sini kita berpisah. Dan apa yang terjadi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun diterbangkan terus sampai ke tempat Sidratul Muntaha diletakkan. Saat itu Allah menyapa Rasulullah dengan kalimat, di sini sangat dekat. Inilah saat yang sangat dekat, yaitu ketika engkau dan Tuhanmu begitu dekat. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan bagaimana perjalanan Isra dan Mi'rajnya. Beliau katakan, saat aku naik menuju Mi'raj, aku melihat langit itu para malaikat gemuruh dengan suara zikir dan tasbihnya. Dan ada warna serta bentuk yang belum pernah aku lihat di permukaan bumi. Belum pernah pula ada warna seperti itu dan juga bentuk seperti itu. Sungguh indah langit semesta raya ini. Dan kulihat ada hamparan surga yang bentangan tanahnya adalah misik yang dikeringkan. Misik adalah minyak wangi yang dikeringkan. Dari indahnya ternyata dilihat itu dicampur dengan berlian dan juga dicampur dengan mutiara. Kemudian
Beliau mengatakan, aku sampai menembus muntahal khalaik, yaitu batas akhir seluruh makhluk. Sampai di sini, Rasulullah yang semula ditemani Jibril alaihissalam, maka berpisah. Ya Rasulullah, aku tak bisa menemanimu sampai ke Sidratul Muntaha. Mengapa Jibril? Mengapa aku harus sendirian, kata Rasulullah. Karena di sana adalah tempat malaikat yang hanya boleh singgah sekali saja seumur hidupnya. Sesungguhnya di Sidratul Muntaha ada yang bernama Baitul Ma'mur, di mana para malaikat bertawaf. Di sana ada Ka'bah yang menyerupai Ka'bah di muka bumi. Dan itu diletakkan Allah di atas arsy-Nya. Dan para malaikat hanya diperbolehkan satu kali saja bertawaf di Sidratul Muntaha. Aku sudah pernah ya Rasulullah, maka aku harus menunggumu di sini. Dan pada saat itulah Rasulullah sampai dekat sekali dengan Allah. Beliau mengatakan, tak ada lagi kudengar satu suara pun. Sepi, senyap, dan tak ada lagi bentuk serta warna-warni. Dan saat itu aku pun mendengar sebuah suara berbicara kepadaku. Mendekatlah wahai Muhammad. Tenangkan dirimu dari ketakutanmu wahai Muhammad. Maka beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung bersujud sambil berkata, At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Inilah rahasia keagungan, keluhuran, kebahagiaan, kemuliaan, keberkahan milik Allah dan untuk Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah dalam sujudnya. Tiba-tiba Rasulullah mendengar jawaban dari Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Salam sejahtera wahai Nabi. Sesungguhnya rahmat Allah ditujukan untukmu, demikian pula dengan keberkahannya. Maka seketika itu pula Rasulullah kembali menjawab salam Allah. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ya Allah, salam sejahtera pula dari kami, yaitu aku dan umatku, dan juga hamba-hamba yang soleh, yaitu para nabi dan malaikat-malaikatmu. Masya Allah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Allah langsung, lalu Allah memberikan salam penghormatan dan kemuliaan kepada diri Rasulullah, maka Rasulullah tidak mau serakah mengambil salam dari Allah itu sendirian. Beliau ingin agar semua orang ikut merasakan bagaimana menjawab salam Allah tersebut. Maka ketika beliau menjawab dengan jawaban Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin, dia juga melibatkan kita umatnya. Juga dia melibatkan para nabi dan rasul yang tadi sholat, yang ada di Masjidil Aqsa. Dan dia juga melibatkan malaikat-malaikat yang menemaninya sepanjang perjalanan dari langit ke langit. Maka Rasulullah itu orang yang Masya Allah, dia mencintai Allah itu bukan untuk dirinya sendiri. Dia pengen semua orang yang pernah berada di dekatnya juga merasakan cinta Allah. Bacaan salam Rasulullah kepada Allah lalu Allah menjawab, inilah yang sekarang kita pakai dalam bacaan sholat teman-teman semua di akhir sholat, yaitu doa tahiyat. Atahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Maka hendaklah teman-teman semua ketika sholat, pas bacaan ayat ini, bayangin kita sedang ada di langitnya Allah, menemani Rasulullah, lalu kita sedang sama-sama menjawab salam Allah yang ada di Sidratul Muntaha, langit yang sangat indah, berkilauan seperti berlian, penuh gambaran yang sangat menakjubkan. Rasulullah sangat mencintai kita. Nah, teman-teman semua, kita akan lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang luar biasa ini
Ternyata ketika menghadap Allah, dia pakai sandal jepitnya. Nah, ini adalah gambar jepit sandal Rasulullah yang berwarna coklat. Ini masih disimpan di Istana Topkapi yang ada di Turki. Bunda Kurnia doakan semua teman-teman bisa singgah ke Turki untuk bisa menemukan benda-benda peninggalan Rasulullah SAW. Dan gambar sandal yang di bawah ini, sandal yang dijual di Indonesia. Kita bisa membelinya dan ini dibuat sangat mirip dengan sandal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang ulama besar bernama Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani mengatakan, alangkah senangnya menjadi sandal Rasulullah. Sandal Nabi Muhammad berada di atas dunia ini. Seluruh makhluk berada di bawah naungannya. Dan ketika Nabi Musa dipanggil Allah di Gunung Tursina, Nabi Musa diperintahkan Allah, lepaskan sendalmu. Tapi berbeda dengan ketika Nabi Muhammad naik ke atas langit sampai berjumpa dengan Allah. Nabi Muhammad meski sedang berada di sisi Allah, ia tidak pernah meninggalkan atau melepas sandalnya. Maka kata Syekh Yusuf, alangkah senangnya andai aku adalah sendal Rasulullah, karena bisa ikut bersama Rasulullah lalu menemani Rasulullah berjumpa dengan Allah. Ternyata maksud dari kisah ini adalah Syekh Yusuf ingin mengatakan, kalau sandal Rasulullah yang nempel di badan Rasulullah saja bisa mendapatkan kemuliaan seperti itu, tentu kita umatnya yang sangat dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga akan mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah. Ya Allah ya Rabb, betapa Rasulullah sangat mencintai kita. Nah, itulah malam hari bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dalam perjalanan Mi'rajnya. Sekarang kita akan memasuki waktu pagi bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di suatu pagi, setelah tengah malam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan proses perjalanan hijrah hendak menuju ke kota Madinah. Beliau bersembunyi dulu di Gua Sur. Dan saat itu orang-orang Quraisy mengejar beliau. Sampai-sampai kaki-kaki orang Quraisy yang ingin membunuh Rasulullah sudah ada di mulut gua. Abu Bakar mendekap Rasulullah. Dia amat ketakutan. Kata Rasulullah, la tahzan, la khauf. Jangan sedih, jangan takut ya Abu Bakar. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita ya Abu Bakar. Dan Allah pun menurunkan mukjizatnya di Gua Sur tersebut. Datang seekor merpati meletakkan telur-telurnya. Datang seekor ular tidur melingkar di dalamnya. Datang seekor laba-laba yang besar membangun sarangnya. Sehingga ketika tentara Quraisy itu mencoba melongok ke dalam gua tersebut, dia mengatakan, tidak mungkin Muhammad dan Abu Bakar bersembunyi di dalam gua ini karena masih ada merpati yang bertelur, ada ular yang tidur, dan ada sarang laba-laba. Kalau dia masuk ke sini tentu semuanya sudah hancur. Hingga akhirnya Rasulullah selamat dari kejaran orang-orang Quraisy yang memusuhinya. Maka bergegaslah Rasulullah bersama Abu Bakar dan beberapa orang sahabat yang menemaninya. Ada Abdullah bin Uraikid, ada Furaihah, ada juga Abdullah bin Abu Bakar. Mereka berlima berjalan menuju kota Madinah. Dan sampailah mereka di sebuah perbatasan di mana itu adalah tempat beristirahat para kafilah-kafilah yang biasanya ada di padang pasir. Itu adalah tempat peristirahatan Ummu Ma'bad. Saat itu Rasulullah menyapa Ummu Ma'bad. Beliau mengatakan, "Ya Ummu Ma'bad, apakah engkau memiliki susu dan roti agar kami bisa membeli?" Kata Ummu Ma'bad, "Tuan, saat ini sedang musim paceklik. Aku tak bisa membuatkan roti untukmu karena aku tak punya uang untuk membeli bahan-bahannya. Dan aku pun tak memiliki susu karena kami hanya memiliki kambing kecil. Ini ada kambing kurus yang mandul dan sudah lama bertahun-tahun tak pernah mengalirkan susunya. Dan ada kambing kecil lagi yang sekarang sedang dibawa suamiku, tapi ia pun tak pernah bisa mengalirkan susunya selama musim paceklik di musim kering ini."
Maka kata Rasulullah, bolehkah aku mendekati kambingmu ya Ummu Ma'bad? Silahkan Tuan. Kambing yang kurus kecil itu disentuh, diusap-usap oleh Rasulullah, lalu beliau berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, seraya menarik puting susu dari kambing kecil kurus itu. Tiba-tiba susu kambing itu menjadi membesar. Lalu kemudian beliau memerah susunya. Rasul mengatakan, ya Ummu Ma'bad, ambilkan bejana agar ku tampung susu ini. Alangkah terkejutnya Ummu Ma'bad. Bagaimana mungkin ada air susu di kambing yang sangat kurus itu? Dan ia menyaksikan keajaiban itu. Maka air susu yang sudah ditampung dibagikan Rasulullah kepada para sahabatnya. Lalu kemudian beliau pun mengatakan lagi, ya Ummu Ma'bad, ambilkan lagi bejana yang lain biar ku isikan susu yang begitu banyak. Ini adalah untuk keluargamu, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mereka pun berpamitan. Dan ketika sang suami Ummu Ma'bad atau kita panggil Abu Ma'bad datang menjumpai istrinya dengan ada air susu penuh satu bejana, beliau bertanya, dari mana air susu ini wahai istriku? Dari kambing kita. Bagaimana mungkin kambing kecil kurus itu bisa mengalirkan air susu? Ketahuilah suamiku, tadi telah datang seorang lelaki yang amat menakjubkan dalam pandanganku, kata Ummu Ma'bad. Lalu beliau menceritakan, siapa beliau? Siapa? Ceritakan padaku ya Ummu Ma'bad. Jangan-jangan dia laki-laki yang sedang ramai diperbincangkan oleh penduduk Mekah dan sedang dicari-cari. Ku dengar ada berita tentang kedatangan Nabi terakhir. Maka Ummu Ma'bad pun berkisah. Dia adalah seorang lelaki yang sangat tampan. Wajahnya memancarkan sinar, perawakannya sempurna, perutnya tidak besar dan kepalanya tidak kecil. Parasnya atau wajahnya sangatlah gagah. Bola matanya hitam, bulu matanya memanjang, suaranya nyaring, lehernya panjang, matanya sangat jernih, alisnya jelas dan rambut kepalanya sangat hitam. Ketika diam, ia sangat berwibawa. Ketika bicara, tampak sangat menakjubkan. Jika dilihat dari kejauhan, maka ia tampak sangat bersinar. Dan jika dilihat dari dekat, maka dia sangat indah dan menarik. Kata-katanya enak didengar, nadanya serius, tidak terlalu pendiam, dan tidak pula banyak bicara yang tidak berguna. Kata-katanya itu seperti butir-butir berlian, yang tersusun dengan rapi. Oh, sungguh perawakannya tidak terhina karena terlalu pendek atau terlalu tinggi. Dan itu ibarat batang pohon, cabang pohon yang diapit oleh dua cabang lainnya, sehingga yang nampak adalah yang paling indah adalah dirinya di antara orang-orang di sekitarnya. Dia ditemani oleh beberapa sahabatnya saat singgah di tempat kita. Jika ia bicara, maka mereka mendengarkannya dengan sangat seksama. Jika ia menyuruh atau memerintah, maka mereka segera mengerjakannya. Dia benar-benar disegani dan pantas menjadi pemimpin yang disenangi oleh pengikut-pengikutnya. Dia tidak suka cemberut dan tidak suka mengeluh. Masya Allah, betapa indahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Duhai anak-anakku, teman-teman semua, yuk kita miliki wajah indah seperti Rasulullah ini. Yang gak pernah cemberut, yang gak pernah baperan, yang gak pernah cengeng, yang gak pernah marah-marah, yang gak pernah menyakiti orang. Tapi wajah yang selalu indah, menarik, dicintai banyak orang. Itu adalah wajah Rasulullah. Jika kita mencintai Rasulullah, maka milikilah wajah kita seindah wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Dan kelak Ummu Ma'bad akan berjumpa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama suaminya Abu Ma'bad untuk masuk Islam. Dan pernah suatu hari Ummu Ma'bad setelah lama tidak berjumpa dengan Rasulullah, maka dia datang membawa seekor kambing kecil, membawa seekor kambing yang sangat besar dan gemuk, demi untuk mencintai Rasulnya. Maka Rasulullah tidak mau mengambilnya, bawa pulang kata Rasulullah. Lalu kemudian dia bertanya, kenapa Rasulullah menolak kambing yang aku bawa? Padahal aku membawa kambing yang sangat gemuk dan kambing yang sangat gagah untuknya. Kata para sahabat,
Rasul lebih senang jika engkau membawa kambing kecil yang kurus dan tak pernah mengalirkan air susu, karena ia merindu perjumpaan denganmu. Maka Ummu Ma'bad pun sempat kembali lagi menjumpai Rasulullah. Kali ini beliau membawa kambing kecil yang sangat mungil, yang tidak ada air susunya, yang kering. Dan ternyata Rasulullah menerimanya demi membalas kecintaan Ummu Ma'bad. Dan Ummu Ma'bad pun tak pernah bisa melupakan kecintaan Rasulullah SAW kepada dirinya. Itulah pagi hari bersama Rasulullah SAW. Selanjutnya adalah siang hari bersama Rasulullah. Saat itu di tengah matahari yang sangat terik, Abu Hurairah diajak oleh Rasulullah SAW untuk mengelilingi kota. Beliau mengatakan, saya pergi bersama Rasulullah pada suatu waktu di siang hari, tetapi dia tidak bicara dan saya pun tidak berani bicara dengannya. Sampai mencapai pasar Banu Qainuqa. Lalu dia kembali ke tenda rumah Fatimah dan berkata, apakah ada anak kecil di sana? Yang dimaksud Rasulullah adalah cucunya. Apakah ada anak kecil di sana? Kata Rasulullah. Sekali lagi. Kembali Rasul bertanya, apakah ada Al-Hasan anak kecil di sana? Maka tiba-tiba datanglah seorang lelaki kecil yang sangat mungil. Ya, beliau adalah Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah, membawa Al-Hasan, dan kami mendapati Fatimah saat itu sedang memandikan dan mendandani Hasan dan menghiasinya dengan wewangian. Tak lama kemudian Hasan datang berlari, lalu mereka berdua berpelukan seakan-akan sudah lama tak pernah bertemu dan berjumpa. Padahal mereka hanya berpisah sebentar saja. Demikianlah Rasulullah mencintai Hasan, cucu yang dicintainya. Beliau mengatakan, ya Allah, aku mencintainya. Maka cintailah dia dan cintailah orang yang mencintainya. Jadi teman-teman semua, kalau kita hari ini ingin mendapatkan cinta Rasulullah, maka cintailah pula keturunan-keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat ini kalau di Indonesia, keturunan Rasulullah itu dikenal dengan panggilan Habib, karena Habib ini adalah keturunan-keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yuk kita sama-sama mencintai para ulama-ulama kita agar kita pun dicintai oleh Rasulullah dan juga dicintai Allah seperti Hasan dicintai. Masya Allah ya. Nah teman-teman semua, Bunda Kurnia mau tunjukkan ya, inilah penampilan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada gambar rambut Rasulullah yang sedang dicium. Ternyata rambut ini terus memanjang meskipun Rasulullah sudah meninggal dunia. Ini salah satu mukjizatnya. Lalu kemudian di sebelah kiri itu ada yang namanya baju Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dibuat gamis ya dengan kain sederhana yang dicelup dengan ja'faron atau semacam warna kekuningan gitu ya. Ada tumbuh-tumbuhan yang bisa membuat warna kuning. Jadi baju Rasulullah warna kekuningan. Itulah baju Rasulullah yang masih ditinggal ada di Turki. Yang paling bawah sini ini adalah sepatu Rasulullah yang dapat hadiah dari Raja Najasyi. Rasulullah selalu memakai sepatu ini karena ia sangat mencintai Raja Najasyi. Dari semua benda-benda yang Rasulullah miliki, itu semuanya mengandung mukjizat yang sangat luar biasa. Sampai pada suatu hari, ketika Rasulullah sedang mengelap keringatnya dengan secari kain kecil, seperti sapu tangan atau tisu, maka Rasul langsung melemparnya dan membuangnya. Karena itu hanya kain kecil menurut Rasulullah. Seketika ada seorang sahabat langsung mengambilnya diam-diam, lalu menyimpannya. Dan selama bertahun-tahun ia menyimpan kain kecil yang ada keringat Rasulullah. Dan kain itu harum wanginya. Dan tidak pernah hilang keharumannya meskipun Rasulullah SAW telah wafat dan dikuburkan begitu lama. Sampai pada suatu hari setelah Rasulullah wafat, kota Madinah mengalami kebakaran yang sangat hebat. Lalu datanglah sahabat yang membawa sapu tangan kecil ini, melemparkan kain kecil ini ke api yang sangat besar menyala-nyala. Tiba-tiba apinya padam. Rupanya api sangat takut dengan keringat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Segeralah sahabat mencari sapu tangan yang ada keringat Rasulullah itu. Dan ternyata sapu tangan itu sama sekali tidak terbakar. Dan ia pun menyimpannya kembali. Kelak ketika ia wafat, ia meminta kepada keluarganya agar ia dimakamkan bersama sapu tangan Rasulullah SAW, agar ia tidak mendapatkan siksa kubur dan kelak bisa bertemu dengan Rasulullah di surga. Allahu Akbar. Demikianlah Rasulullah SAW sangat indah di dalam penampilannya, sangat penuh dengan keajaiban, dengan apa-apa yang melekat di tubuhnya. Nah, teman-teman semua, sekarang kita lihat cerita Rasulullah SAW di waktu sore hari. Sore hari itu, usai sholat asar, Rasulullah merasa sangat lapar sekali. Dari pagi sampai beliau datang di sore hari belum mendapatkan makanan. Dalam keadaan lapar ia berjalan tertatih menuju rumah Abu Bakar. Abu Bakar bertanya, "Hendak kemana ya Rasulullah? Aku ingin bertemu denganmu ya Abu Bakar. Aku ingin bertemu denganmu ya Abu Bakar. Karena aku lapar. Aku ingin engkau memberi makan untukku." "Ya Rasulullah, aku mohon maaf, tak ada makanan di rumahku dan aku pun sekarang sedang lapar. Bagaimana kalau kita pergi ke rumah Umar?" Maka mereka pun berdua berjalan ke rumah Umar. Dan ternyata di rumah Umar pun tak ada makanan. Maka kata Rasulullah, "Kalau begitu, mari kita pergi ke rumah sahabat Ansor. Barangkali beliau punya makanan untuk kita bertiga." Sampai di rumah sahabat Ansor, ternyata beliau sedang memanen kurma dengan aneka warna, dengan rasa yang manis, dan jumlahnya sangat berkelimpahan. Dengan senang hati, sahabat Ansor ini menyambut pertemuan itu. Lalu kemudian Rasulullah dijamu dengan jamuan kurma yang paling disukainya. Kurma yang disukai Rasulullah bernama, kurma Rasulullah yaitu bernama kurma rutab, kurma mengkel yang manis sekali. Dan itulah kurma yang disajikan. Mereka bertiga telah kenyang. Lalu kemudian para sahabat yang sedang menyuguhkan mengatakan, "Ya Rasulullah, tunggu sebentar ya. Aku akan menyembelih seekor kambing, kita akan makan lagi. Gimana? Tunggu di sini ya," kata sahabat itu. Saat itu Abu Bakar dan Umar senang sekali. Habis makan kurma, sebentar lagi kita akan makan kambing. Tapi Rasul mengatakan, "Alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun thumma kalla saufa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yakin latarawunal jahim thumma latarawunnaha ainal yakin thumma latus'aluna yauma izin anin naim." Dan ternyata Rasul mengingatkan, bermegah-megahan jangan sampai melalaikanmu. Ya, dia mengingatkan kita nggak boleh berlebih-lebihan makan. Ya, ingatlah bahwa segala kenikmatan di dunia itu hanyalah sebentar dan hanyalah sesaat. Ingatlah, kata Rasulullah. Maka sejak saat itu para sahabat jika makan mereka tidak pernah mau berlebihan. Sebagaimana Rasulullah tidak berlebihan dalam makan dan minum. Nah, buat teman-teman semua, anak-anakku, yuk kita berlatih untuk tidak terlalu berlebihan dalam makan dan minum. Jajan nggak perlu berlebihan. Kita sederhana saja. Seperti Rasulullah kita yang makannya sederhana, bahkan kadangkala sering berada dalam keadaan berpuasa. Dalam keadaan yang kekurangan sering juga pula terjadi. Dapurnya selama 3 bulan tidak pernah mengebul karena tidak ada yang dimasak di rumah beliau. Demikianlah Rasulullah SAW mengajarkan kita di sore hari. Dan terakhir, Bunda Kurnia tutup ya, tentang malam terakhir bersama Rasulullah SAW. Malam itu adalah malam yang paling menyedihkan. Karena ketika di pagi hari, Fatimah Az-Zahra mendengar suara ketukan pintu. "Assalamualaikum, wahai anggota rumah tangga kenabian, bukalah pintu untukku." Fatimah membuka pintu lalu berkata, "Sesungguhnya Rasulullah sedang sakit, janganlah engkau mengganggunya." Maka ditutuplah kembali pintu tersebut. Dan orang itu kembali mengetuk sambil mengatakan, "Assalamualaikum, wahai anggota keluarga kenabian, bukalah pintu untukku." Fatimah kemudian membukanya dan menjawab dengan jawaban yang sama, "Rasulullah sedang sakit. Mengertilah engkau, janganlah mengganggu Rasulullah yang sedang beristirahat."
Dan untuk ketiga kalinya lelaki itu kembali mengucapkan salam yang sama. Saat itu Fatimah membuka pintu sambil gemetar dan ketakutan. Maka Rasul bertanya, siapa yang datang? Ya Fatimah, seorang lelaki Arab, ayah. Dia memaksa untuk berjumpa denganmu. Bulu romaku amat merinding. Aku amat ketakutan dan sekarang tubuhku menjadi dingin, ayah. Bukakan pintu untuknya, wahai Fatimah. Dialah yang sedang menunggu untuk dibukakan pintu. Siapa dia, ayah? Dialah sang pemecah belah silaturahim. Yang akan memisahkan anak dengan orang tuanya. Yang akan menghancurkan segalanya. Dunia akan berpisah dengannya. Dia adalah malaikat Israel, ya Fatimah. Ayah, benarkah ayah akan meninggal dunia? Iya Fatimah. Ayah, esok hari aku tidak bisa lagi mendengar suara salam ayah. Oh, ya Allah. Ayat Al-Quran akan berhenti turun. Ya Allah. Aku tidak akan lagi bisa bertemu ayah esok hari, ayah. Rasulullah memeluk Fatimah. Iya Fatimah. Allah telah memanggilku untuk kembali. Jangan bersedih Fatimah. Karena dari anggota keluargaku yang akan meninggal dunia setelah kematianku adalah engkau. Dan kita akan bertemu di surga nanti. Dan Allah mempercayakan kepadamu kelak ya Fatimah, engkau akan menjadi pemimpin wanita di surga. Maka Fatimah yang tadinya menangis tiba-tiba tertawa bahagia. Ayah, kita akan bertemu lagi ayah. Kita akan bertemu lagi. Dan tak lama kemudian Israel mencabut nyawa Rasulullah. Alangkah sakitnya sakaratul maut ini Jibril. Jibril, katakan pada Israel, apakah semua umatku akan mengalami sakit seperti ini? Israel menjawab, iya ya Rasulullah. Boleh aku minta kepada Allah agar sakaratul maut umatku ditimpakan kepadaku saja ya Israel? Tidak bisa ya Rasulullah. Andai bisa, tentu akan diizinkan Allah. Oh, langkah sakitnya. Jibril, kenapa kau palingkan wajahmu dariku? Apakah karena buruknya mukaku menghadapi sakaratul maut ini Jibril? Bukan ya Rasulullah, kata Jibril yang menemani Israel. Aku sedih, bagaimana mungkin manusia semulia engkau merasakan sakitnya sakaratul maut. Jibril, beri kabar gembira kepadaku. Ya Rasulullah, pintu surga telah dibuka untukmu. Para malaikat telah menunggu ruh sucimu dan mereka telah membawa kain kafan yang wangi penuh dengan bunga-bunga untukmu ya Rasulullah. Bukan itu ya Jibril. Aku mau berita tentang umatku setelah kematianku. Jibril terkejut, tak disangkanya. Bagaimana mungkin di hari yang amat sakit itu yang dipikirkan hanyalah kita umatnya. Kata Jibril, umatmu yang pertama kali akan masuk ke surga setelah engkau masuk ke dalam surga. Semua umat Islam yang ada, yang kau pimpin, semuanya akan masuk ke dalam surga. Benarkah Jibril? Benar ya Rasulullah. Oh, aku tenang sekarang meninggalkan umatku. Ya ummati usolli. Wahai umatku tidur, salatlah engkau. Beliau meninggalkan pesan agar kita melaksanakan sholat yang tak pernah ditinggalkan. Dan ia pun menghembuskan nafas terakhirnya. Semua orang yang menyaksikan peristiwa itu tidak percaya Rasulullah telah wafat. Umar bin Khattab menghunuskan pedangnya seraya berkata, siapa yang mengatakan Muhammad mati, aku tebas lehernya. Datanglah Abu Bakar, ya Umar, jika engkau menyembah Allah selalu hidup. Tapi jika engkau menyembah Muhammad Rasulullah, maka dia manusia biasa dan sekarang dia wafat. Maka Umar saat itu terjatuh, pedangnya pun jatuh. Ia tak menyangka Rasulullah pergi meninggalkan dia untuk selamanya. Semua sahabat menjerit, termasuk istri Rasulullah. Mereka pun melingkari Rasulullah sepanjang dari pagi hingga malam hari. Kata istri Rasulullah masih hidup. Sebentar lagi dia juga bangun.
sakitnya yang amat keras membuat dia sering pingsan. Sebentar lagi dia juga akan sadar. Seperti para istri Rasulullah kurang siap untuk menerima kematian Rasulullah. Diam-diam ada seorang sepupu Rasulullah, Asma binti Qais, mendekati jenazah Rasulullah, lalu membalikkan tubuh Rasulullah, dan ternyata tanda kenabian di punggung Rasulullah telah hilang lenyap. Ia pun menjerit, tanda kenabian telah lenyap. Rasulullah telah wafat dan akan pergi untuk selama-lamanya. Maka jatuh pingsanlah para istri Rasulullah menangis, ya Allah, ya Allah. Dan malam itu adalah malam yang paling menyedihkan dan menakutkan. Mereka betul-betul akan berpisah dengan Rasulullah. Ketika para penggali kubur Rasulullah menggali kubur penuh dengan suara dentingan tumbukan bebatuan dengan cangkul. Ting. Mereka menjerit ting. Semakin dalam tanah galian, semakin mereka berduka. Sebentar lagi Rasulullah akan pergi meninggalkan kita. Dan kini jasad mulia Rasulullah telah betul-betul terkubur di kota Madinah. Semoga kita diizinkan untuk datang mengunjungi beliau ke makamnya yang ada di Raudah di Masjid Nabawi, untuk membacakan salam seperti Allah menyalami beliau. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Wahai anak-anakku dan teman-teman semua, sekarang Rasul betul-betul pergi meninggalkan kita. Masih bisakah kita menjumpai Rasulullah? Seorang ulama besar, Habib Umar Al-Hafiz dari Yaman, dan beliau masih hidup, masih keturunan Rasulullah, mengatakan, kalau kau ingin menjumpai nabimu, tambahkan rasa rindumu, tambahkan kobaran cintamu, embanlah tugas dakwahnya, berdirilah engkau di depan pintunya dengan penuh adab, lalu kembalilah engkau. Kamu pasti akan melihatnya, pasti akan melihatnya, dan pasti akan melihatnya. Habib Umar mengatakan, setiap kali engkau menjaga adab-adab Nabi dalam dirimu, peluang untuk melihatnya semakin terbuka. Kau sadari atau tidak, jika cahaya adab-adab semakin membesar, maka sesungguhnya Rasulullah bisa kita jumpai di surga nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa barik alaihi wasallam. Teman-teman semua, anak-anakku yang dicintai Allah dan Rasulnya, yuk kita tegakkan adab mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana para sahabat mencintai beliau, memuliakan beliau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah, saya sampai terharu sampai meneteskan air mata mendengar dongengnya Bunda Kurnia. Baiklah, kita lanjut kuis. Kepada Teacher Nuri dan Bunda Kurnia, dipersilahkan. Ya. Ya, Teacher Nuri suaranya kurang jelas. Oh, Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam, Teacher. Oke, jelas. Oke, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi kisahnya terharu sekali ya. Jadi ada pribadi Rasulullah di pagi, siang, sore, dan malam. Kisah-kisah yang Masya Allah sekali ya Bunda ya. Oke. Nah, selanjutnya kita mau sesi kuis nih Bunda. Nah, kuisnya nanti buat anak-anak. Bunda Kurnia akan memberikan 5 soal gitu ya Bunda ya. Boleh. Lalu, nah teman-teman, cara menjawabnya adalah via chat, ya, via chat. Nanti cara jawabnya cepet-cepetan sesuai kode soalnya. Misalkan, teacher mulai dari soal nomor 1. Berarti teman-teman silahkan dengarkan pertanyaannya sampai Bunda selesai. Setelah itu, ketik nomor 1 di chat. Nanti siapa yang paling pertama boleh menjawab.
Nanti dibantu sama teacher Suci dan teacher Fitri ya untuk mengecek siapa yang pertama menjawab gitu ya teacher ya. Sudah siap teman-teman? Siap ya? Oke. Ya. Nah, Siap silakan ya. soal nomor 1. Monggo. Oke. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi Mi'raj, beliau bertemu dengan para nabi. Siapakah nama nabi yang menangis ketika ketemu Rasulullah? Dia nabi yang ada di langit ke-6. Ada yang ingat siapa tadi nabi yang menangis? Dia bilang Kodenya. Kodenya Oke. nomor 1 sebentar. Nah, setelah teacher Fitri tulis 1, 2, 3 baru boleh menjawab. Oke, silakan. Wow, banyak. Siapa ini ya? Tunggu. Oh, ini ada Raya. Raya dari 5 Sref. Yang pertama setelah teacher Fitri 1, 2, Iya. 3. Silakan Raya. Boleh open mic? Ya? Ya, silakan Raya. Assalamualaikum Bunda Kurnia. Waalaikumsalam. Siapa nama nabi yang ditemui Rasulullah ketika Mi'raj? Yang menangis. Nabi? Musa alaihi salam. Betul. Masya Allah. Benar Bunda ya? Iya betul. Raya. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya ya, teacher. Ya, silahkan Bunda. Oke, yang kedua. kedua. Setelah teacher Fitri 1, 2, 3 ya teman-teman ya. Silakan Bunda. Baik, Bunda Kurnia tanya lagi. Salam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada di Sidratul Muntaha, ada di bacaan sholat ketika tahiyat. Siapa yang bisa membaca salam tersebut? Silahkan. Oke, sudah 1, 2, 3 dari teacher Fitri. Silahkan Ada teman-teman. Atar, 2. ada salam. 2. Oh, yang pertama. Wow, aduh. Oh. Oke, sebentar. Maaf. Faiza ya, teacher Nuri ya? Oh iya benar, Faiza. Faiza, betul. Boleh Faiza open mic? Silakan Faiza bacakan salamnya. Mana ini? Faiza. Oke. Faiza boleh, silakan open mic. Oh enggak. Enggak. Oke, berarti ke bawah ada Dania. Wah, MC Dania nih ikut menjawab juga nih. Silahkan Dania. Dania, Ya. monggo. Boleh open mic Dania dijawabnya. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina ibadillahis sholihin. Masya Allah, betul Dania. Alhamdulillah berarti menyimak ya Mbak MC ini tadi ya, Masya Allah. Hafal Walaupun bertugas tahiyatnya. tetap bisa Tetap menjawab bisa ya Bunda ya. menjawab, luar biasa. Oke, sekarang pertanyaan yang ketiga. Yang ketiga teman-teman, bersiap. Ketika pagi hari Rasulullah keluar dari Gua Sur ditemani oleh Abu Bakar. Lalu kemudian beliau singgah ke sebuah tempat peristirahatan. Tempat peristirahatan siapakah itu? 1, 2, 3 sudah dari teacher kita. Ayo. Kodenya 3 teman-teman. Kodenya 3. Wow. Kodenya 3 Oke, siapa sudah mulai ya? banyak nih. Banyak banget. Yang pertama, Pinter-pinter. ada Faiza. Monggo Faiza. Oke, Faiza lagi. Boleh open mic Faiza, silahkan. Belum mic, belum open mic-nya. Belum open mic-nya Faiza. Nah, silahkan. Apa tadi pertanyaannya? Tempat peristirahatan di mana Rasulullah singgah
untuk ngambil air susu itu tempat pesantren rumahnya siapa itu? Abad ya. Makbat, iya betul, nggak apa-apa, Oke. meleset sedikit, Tapi nggak apa-apa Faiza. sebenarnya maksudnya ya. Makbat ya memang disebutnya agak susah ya namanya Makbat, betul Faiza. Alhamdulillah, berarti mendengarkan dengan baik. Pertanyaan yang keempat, nah, begitu siang hari Rasulullah baru muter-muter bersama sahabat Abu Hurairah, ingin bertemu dengan cucu Rasulullah. Siapakah cucu Rasulullah itu? Cucu Rasulullah, teman-teman. Oke, dari 1, teacher 2, 3. Oke, wow. Oke, sudah banyak. Masya Allah, sebentar. Teacher, lihat ya. Oh, yang pertama Faiza lagi. Oke, mungkin Dilewatin coba dulu ya kita Faiza ganti ya. ya. Kita beri kesempatan Ya, teman yang Masya lain Allah, ya. Faiza mendengarkan dengan baik nih sepertinya ya. Oke, berarti yang keempat, nah sesuai kodenya berarti Seril. Seril dari 4 Lengkuas. Real. Boleh open mic? Seril? Seril? Oke. Hasan ya. Al Hasan, Al-Hasan. betul. Masya Allah Seril. Itu cucu Rasulullah ya yang sedang dimandikan pakai minyak wangi, pakai gamis yang bagus. Jadi kalau kita sehari-hari usahakan pakai baju yang terbaik karena itulah ciri umat Islam yang terbaik ya, seperti Hasan cucu Rasulullah, pakaian juga rapi dan bersih, juga harum ya. Oke, jadi teman-teman nih Bunda suka ngeliatin loh banyak anak-anak sekolah kalau pulang sekolah seragamnya nggak dibuka sampai sore hari. Ayo siapa yang suka kayak gitu ya? Keringatnya udah nempel, ya nggak mau ganti baju seragam kan kotor ya. Segera ganti pakaian, bebersih yang wangi seperti Hasan. Oke baik, sekarang pertanyaan yang terakhir. Aduh, nanya apa ya? Jadi bingung. Kelima. Terkesima nih Bunda Kurnia juga nih dengan kisah Rasulullah ya. Yang nyeritain juga ikutan nangis ini. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, siapakah sahabat yang tiba-tiba marah-marah? Marah-marah. Oke, 1, 2, 3 sudah dari Teacher Fitri. Kode 5 ya teman-teman ya. Oke, wow, Masya Allah sudah banyak. Sebentar, teacher cek paling atas. Yang pertama 5. Ada Zahra. Oke, Zahra. Silahkan Zahra open mic. Zahra, oke sudah open mic nih. Oh, sudah. Jawabannya Umar bukan? Umar bin Khattab, betul sekali ya Allah. Alhamdulillah Bunda Kurnia senang sekali. Berarti pagi hari ini Bunda Kurnia itu bukan pendongeng ya sebetulnya karena memang nggak bisa ngedongeng kayak para pendongeng, hanya bisa berkisah. Jadi berkisah sama mendongeng ternyata beda ya teman-teman. Kalau berkisah itu bercerita tentang seperti naskah aslinya. Tapi kalau mendongeng kita bisa sambil macam-macam gaya-gaya. Bunda Kurnia nggak bisa cuma bisa begini aja, tapi mudah-mudahan bisa ditangkap pesan-pesan kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih Teacher Nuri, itu saja yang bisa saya temani untuk anak-anak. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Bunda sebelumnya nanti ada sesi foto dulu ya Boleh? Bunda? Ya baik. Tunggu sebentar. Oke, diserahkan ke MC. Silahkan. Wah, selamat ya untuk pemenang kuis. Terima kasih Bunda Kurnia dan Teacher Nuri. Sebelum kita lanjut ke acara berikutnya, kita akan sesi foto bersama ya. Mohon untuk Teacher Nuri bisa dibantu untuk mengambil fotonya. Teacher Suci yang bantu ya. Oke, semuanya boleh lihat ke kamera ya, senyum ya. Ini ada 14 slide, jadi senyum aja terus ya, senyum Pepsodent. 1, 2, 3, tahan. 1, 2. Oke, tahan terus. Oke, 1, 2.
1, 2. Wow, banyak sekali ya. Pokoknya senyum aja terus ya teman-teman ya. Lagi-lagi 1, 2, 3. Set. Oh, tidak. Ulang. 1, 2. Oh, tunggu, masih bergerak. 3. Oh, pada baru yang buka kamera ya. Oke, lagi slide selanjutnya. Tunggu, masih bergerak semua layarnya. Oh. Oke. 1, 2. Oke. Oh. Oke, 2 slide lagi. 1, 2. Oke, slide terakhir on cam semuanya. On cam semuanya, off cam semuanya. Oke deh, terima kasih semuanya. Sudah selesai. Terima kasih Teacher Suci. Baiklah, agenda selanjutnya adalah pemaparan kegiatan Cinta Rasul yang akan disampaikan oleh Teacher Ayu. Kepada Teacher Ayu, dipersilahkan. Baik, terima kasih Dania. Teman-teman, teacher akan mulai. Kali ini teacher akan menyampaikan tentang sesuatu nih. Apa ya? Teacher buka dulu ya. Assalamualaikum. Oke. Ya. Masya Allah, luar biasa, semangatnya masih terdengar luar biasa hari ini. Bisa nambah semangat teacher lagi nih di sini ya. Alhamdulillah teman-teman, kali ini teacher mau menyampaikan sesuatu yang istimewa. Menyambut ya, memperingati Maulid. Nah, sekolah kita punya acara apa ya? Nah, teacher izin share screen dulu. Oke, apakah sudah bisa terlihat screen teacher? Belum, teacher, belum. Sekarang udah. Kelihatan? Oh, belum. Baik. Oke, terima kasih teacher. Ya, terima kasih. Nah, kita punya sebuah acara yang diberi nama Pekan Semangat Cinta Rasul. Nah, apa aja sih acaranya gitu ya? Kalau tadi kita sudah sama-sama mendengarkan kisah Rasulullah yang disampaikan oleh Bunda Kurnia ya, luar biasa kisahnya tadi. Dari kisah tadi salah satu poin utama yang bisa kita ambil sama-sama adalah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu mencintai umatnya ya. Nah, rasa cintanya Rasulullah gitu ya kepada umatnya tergambar dari kisah tadi ini. Gimana teman-teman? Apakah kita nih ya yang sebagai umatnya berdiam diri gitu ya dengan cerita tadi gitu ya, mengingat cerita tadi, rasanya kok kayaknya kurang gimana ya kalau kita cuma tidak membalas gitu ya apa yang sudah dikisahkan tadi gitu dari kisah tadi. Nah, jadi nih kita sekarang punya yang namanya Pekan Semangat Cinta Rasul. Dari sini gitu ya, mudah-mudahan kita semua bisa terbiasa ya mengungkapkan bagaimana rasa cinta kita kepada Rasul kita ya sebagai umatnya tentunya. Nah,
Nah, ada 2 ya acara kegiatan kita di sini. Yang pertama adalah pilih amalan sunnahmu. Nah, kita tahu ya semua bahwa sunnah-sunnahnya Rasulullah itu banyak ya, luar biasa banyak. Sunnah ini bisa dari ucapannya Rasul, dari tingkah lakunya Rasul, perbuatannya Rasul, sikapnya Rasul yang kita jadikan contoh ya. Nah, jadi nanti teacher punya 5 sunnah yang bisa kalian pilih. Nanti masing-masing ya semuanya memilih, boleh 1, boleh juga lebih dari 5 amalan sunnah yang nanti akan teacher sampaikan. Lalu nanti dari amalan sunnah yang dipilih oleh teman-teman boleh nih memfoto lalu nanti diupload di Google Classroom. Nanti teacher dan teacher Ulin di grade 1, 2, dan 3 akan membuatkan filenya di folder Islamik ya, di folder PAI untuk amalan sunnah ini. Nah, amalan sunnah apa saja sih yang bisa dipilih? Nah, ya. Yang pertama, nah ada puasa Senin Kamis. Wah, nih kalau misalnya yang sudah terbiasa untuk puasa Senin Kamis, wah, Insya Allah luar biasa ya. Nah, salah satu amalan yang bisa dipilih adalah amalan puasa Senin Kamis. Nah, nanti kalian bisa memfoto kegiatan ketika kalian sahur atau berbuka saat puasa Senin Kamis. Misalnya hari ini ada yang puasa nih hari Senin. Lalu nanti pas berbuka bisa difoto ya, lalu diberi keterangan ya sesuai dengan hadisnya ya adalah Nabi SAW memperbanyak puasa pada hari Senin dan Kamis. Nah, ini untuk puasa Senin Kamis sebagai pilihan amal yang pertama. Yang kedua, salah satu hadis yang luar biasa juga nih, yaitu hadis tentang kasih sayang ya. Man la yarham la yurham. Barang siapa yang menyayangi gitu ya, yang tidak menyayangi pasti tidak akan disayangi gitu. Ya, ini tentang bagaimana kita menyayangi sesama, boleh menyayangi ayah bunda, boleh menyayangi saudara, kakak adik, atau juga teacher aku sayang sama hewan peliharaan aku. Nah, boleh nanti bentuk kasih sayangnya gitu ya, difoto dan diupload kalau mau memilih hadis tentang kasih sayang itu ya. Lalu yang ketiga apa sih gitu ya pilihan yang lainnya? Nah, yang ketiga adalah hadis tentang bersedekah. Nah, pilihan sunnahnya adalah bersedekah. Yang mau memilih amalan sunnah bersedekah, silakan nanti boleh juga nih fotonya dikirimkan di Google Classroom ya, sesuai dengan hadisnya, mana qasat sadaqatun min ma'adin ya, sedekah itu tidak akan pernah mengurangi harta kita ya, akan bertambah kalau kita bersedekah. Lanjut ya, ini yang ketiga. Sekarang yang keempat, apalagi sih? Nah, amal sunnah selanjutnya yang bisa dipilih adalah tentang kebersihan. Nah, kayaknya kalau ini nih dari grade 1 juga udah paham banget nih ya, udah selalu diberikan ilmunya nih tentang kebersihan ya, at-tuhuru syatrul iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, kalian kalau mau memilih hadis atau amal sunnah ini, nanti kalian boleh nih foto kegiatan saat bersih-bersih kamar, misalnya bantu bunda bersih-bersih rumah. Nah, nanti boleh difoto dan dikirimkan juga ya. Ini yang keempat. Nah, satu lagi apa ya? Satu lagi nih. Nah, satu lagi nih, siapa nih yang suka memberikan hadiah untuk orang lain, yang senang banget memberi gitu ya. Kalau kita lihat, kalau kita memberi sesuatu kepada orang lain, lalu orang lain itu senang gitu ya, wah itu sebuah kepuasan. Nah, ini sesuai dengan salah satu hadis ya, yaitu tahadu tahabbu ya, hendaklah kalian saling memberi hadiah dan niscaya insya Allah kalian akan saling mencintai. Wah, luar biasa nih hadis yang bisa kalian pilih salah satu sebagai salah satu amalan pilihannya nih. Wah, banyak sekali yang ini nih raise hand nih. Oke, nanti teacher berikan kesempatan untuk bertanya. Oke, sebentar, teacher lanjutkan dulu. Kalau tadi sudah disampaikan tentang 5
pilihan untuk amal sunnah yang bisa kalian pilih nih salah satu atau boleh lebih dari satu juga. Nah, kali ini teacher punya yang kedua, yaitu berupa lomba. Nah, kalau yang tadi bukan lomba ya teman-teman ya, tapi yang sekarang nih baru nih lombanya nih. Lomba apa ya? Nah, oke, lomba yang bisa kalian ikuti ya. Yang pertama, nah untuk ada 2 kategori ya, untuk grade 1, 2, dan 3. Ada lomba membuat kartu ucapan terima kasih untuk Rasul. Luar biasa ya, Rasul itu kan sudah memberikan kita cintanya yang luar biasa. Bagaimana kita bisa mencontoh beliau gitu ya. Nah, kita ucapkan nih ucapan terima kasih untuk Rasul. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk kartu. Nanti ukurannya, bentuknya seperti apa? Pokoknya bebas ya. Nah, ini untuk grade 1, 2, dan 3. Nah, kalau untuk yang grade 4, 5, dan 6, bukan membuat kartu, tapi membuat surat cinta untuk Rasul. Jadi bisa menyampaikan rasa cinta kita kepada Rasul dengan kalimat-kalimat indah, kalimat-kalimat yang mengungkapkan gitu ya, benar-benar apa yang kita rasakan, kecintaan kita, rasa kasih sayang kita untuk Rasulullah. Ya. Nah, bagaimana sih ketentuan lombanya? Nah, nanti hasil karya yang sudah kalian buat diserahkan ke wali kelas ya, difoto lalu diserahkan ke wali kelas masing-masing. Paling lambat kapan? Nanti di hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021. Insya Allah ya, mudah-mudahan semuanya sudah bisa menyerahkan di hari Kamis. Karena apa? Karena nanti hari Jumatnya ya, di tanggal 22 Oktober, pas puncak acara Semarak Cinta Rasul nih, nanti akan diumumkan nih siapa yang menjadi pemenangnya. Nah ya, semoga nanti nih semuanya bisa benar-benar mengungkapkan nih rasa cintanya kepada Rasul dalam bentuk tadi kartu ucapan untuk grade 1, 2, 3 dan surat cinta untuk kelas 4, 5, dan 6. Oke deh, itu saja dari teacher. Kalau ada yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan, boleh. Boleh ya, teacher. Kalau ada yang ingin bertanya, siapa kira-kira mau langsung bertanya lewat chat atau... Bentar. Oke, Kale ya. Wah, Kale sudah di spotlight. Silakan Kale kalau ada yang ingin ditanyakan. Itu pemenangnya ada berapa? Oh, pemenangnya ada berapa? Teacher Ulin, gimana nih Teacher Ulin? Kita panggil Teacher Ulin ya untuk menjelaskan lebih lanjut ya. Boleh ya teman-teman ya? Nah. Halo Kale, apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Jadi pemenangnya itu ada 3 orang untuk setiap kelas. 1 kelas ada pemenang pertama, kedua, dan ketiga. Begitu, nanti diumumkannya hari Jumat ya. Oke? Oke. Ada lagi yang mau tanya? Terima kasih. Yuk, siapa lagi nih? Wah, banyak nih Teacher Ulin nih. Ayo, sini. Ada Askar, teacher. Ya, Askar, mau tanya apa, nak? Di-unmute dulu, pintar. Silakan. Aduh. Soalnya kalau membuat itu kartu, kalau puisi boleh nggak, teacher? Oh, puisi boleh, kartunya dikasih puisi biar lebih cakep lagi, silahkan aja. Oh, ya udah, terima kasih, teacher. Sama-sama. Sama Askar. Siapa lagi selanjutnya? Ada Ryan, Teacher Ulin. Ya, Ryan. Teacher, Iya. kumpulinnya hari Jumat, tapi gak mepet. Kumpulinnya hari Kamis, pinter. Hari Kamis ya, Ryan. Nanti diumuminnya pas hari Jumat. Oke? Dikumpulinnya hari Kamis. Mengerti? Ngerti ya, jelas ya? Oke, terima kasih, Ryan. Ada lagi kah yang bertanya? Kayaknya Masih udah ada. Ya. Udah Sudah ya. cukup. Udah ya. Terima kasih banyak. Masih ada. Alia mau nanya apa? Ada Alia, teacher.
Itu kalau misalnya nanti tuh Alia kan kirim tuh udah selesai nih. Alia kirimnya di classroom ya teacher. Kalau untuk yang lomba, Alia kirimnya ke Walas wali ya, kelas ke langsung teachernya ya, ke wali kelas kamu ya. Siapa wali kelas kamu? Jadi kita pergi ke sekolah gitu teacher. Enggak, di foto. Terus dikirimin ke WhatsApp-nya teachernya gitu loh ya. Kalau yang sunah pilihan, Alia foto kirimnya ke Google Classroom. Nanti ada di situ. Oke, Foldernya. nice. Sip, mengerti? Oke, thank you. Ada Iya. Nadia juga, Teacher Ulin. Silahkan Nadia. Kira-kira pemenangnya dapat apa ya? Aduh, teacher Lin juga nggak tahu. Yang jelas nggak dapat mobil. Dapat pahala dunia akhirat. Amin. Dapat hadiah dunia akhirat maksudnya, dapat pahalanya. Nanti hadiahnya pahala dari Allah, hadiah di akhiratnya, terus hadiah di dunianya bisa diambil di Teacher Nuri. Nanti Teacher Nuri salah. Teacher Naura. Nanti minggu depan ya, Nak. Oke. Cheryl. Ya, Cheryl mau tanya apa, Cheryl? Nanti surat cintanya itu tuh dari omongan atau dari kertas? Dari kertas, pakai kertas apa aja, ukuran apa aja, bebas kamu tulis, kamu kasih dekorasi sebagus-bagusnya, ada gambar-gambar unyu-unyu boleh difoto kasih teachernya. Alright? Ngerti? Oke, iya. Apa Tiara. 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 Mana? Apanya? Suratnya. Bikin surat. Kalau Keisa bukan bikin surat, Keisa bikin ucapan terima kasih buat Rasul. Ambil kertas origami, terus dilipat jadi 2 atau nggak dilipat nggak apa-apa, dikasih itu hiasan-hiasan, terus ditulisin terima kasih Rasulullah. Nanti kalau udah selesai difoto, kasih ke teachernya ya. Teacher siapa? Teacher Suci ya? Teacher Suci. Teacher siapa ya kamu ya? Lupa Teacher Lin. Ya. Ada Faiz juga, Teacher Ulin. Faiz mau nanya apa? Silakan Faiz. Faiz mau tanya apa, Nak? Semuanya yang ikut lomba ya? Semuanya ikut lomba, Teacher. Semuanya ikut lomba supaya tambah banyak yang sayang sama Rasul. Amin, ya enggak? Oke, semuanya biar dapat hadiah pahala dari Allah. Amin, ya enggak? Oke, udah ya. Satu lagi ya. Oke, ini terakhir ya, pinter ya. Apa Alia? Iya, apa? Silakan Alia tanya. Hah? Kapan apa, Nak? Kapan kita katakan? Keputus-putus apa katanya? Apa Alia? Boleh diulang lagi, Nak? Kapan kita ke sekolah? Oh, ke Sekolah, sekolahan. Teacher. Tunggu jadwalnya keluar ya, nanti ada tulisannya ke sekolah gitu ya. Oke, nanti ada jadwalnya dari wali kelas masing-masing. Oke. Sudah ya, terima kasih banyak teman-teman. Silakan ikut lombanya dengan Terima kasih semangat. Teacher Ulin. Sama-sama. Assalamualaikum. Oh iya, Bunda, ada Nia sebentar. Dania sebentar, Bunda Kurnia, terima kasih banyak ya untuk hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Sama-sama, terima kasih sudah mengizinkan saya bertemu anak-anak yang luar biasa, teacher yang luar biasa. Masya Allah. Dapat salam dari teacher Nahda buat anak-anak, buat para guru. Masih kenal teacher Nahda? Pasti. Iya deh. Iya. Bunda Kurnia mau undur diri? Nggih, soalnya ada acara lagi ya. Oh iya, silakan. Ya. Monggo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Dania silakan ya.
Terima kasih Teacher Ayu dan Teacher Ulin untuk pemaparannya tentang cinta pada Rasul dan hadis-hadisnya. Dan terima kasih info lombanya ya Teacher Ulin dan Teacher Ayu. Teacher dan teman-teman semua, akhirnya sampailah kita di akhir acara, yaitu penutup. Sebelum acara ini ditutup, izinkanlah saya selaku MC pada hari ini memohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam membawakan acara ini terdapat kesalahan dan kekurangan. Semoga dengan momen Maulid Nabi Muhammad SAW ini dapat mempertebal kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, meningkatkan kasih sayang, dan mempererat tali persaudaraan. Amin Allahumma amin. Let's close our event today with say hamdalah and kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.